Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sehat? Sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit corona yang saat ini sedang melanda negeri. Semoga segera berakhir. Oke, baik. Sebelumnya, silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum dimulai, kamu silakan absen dulu. Absennya sudah Ibu berikan di WA Group. Silakan kalian klik dulu absen. Setelah itu baru akan kita mulai pelajaran ya. Beri waktu silakan untuk absen semuanya. Sudah absen ya? Ya, nanti sebentar Ibu cek dulu. Oh ya, ternyata sudah masuk absennya. Baik, terima kasih sudah masuk. Nah, pada minggu kemarin itu kita mempelajari tentang apa ya untuk minggu kemarin? Pada minggu kemarin kita apa coba? Mempelajari rangka balok. Rangka balok, apa lagi? Mempelajari rangka balok, terus apa lagi? Mempelajari apa? Ilham? Membuat rangka balok dengan 8 tinggi kepala. Iya, membuat rangka balok dengan 8 tinggi kepala. Kemudian kamu penyelesaiannya ketika membuat desain busana menggunakan rangka balok itu, penyelesaiannya menggunakan apa? Ya, pensil B3. Apa lagi? Ada yang berbeda? Ya, apa? Menggunakan cat air. Menggunakan cat air. Apa lagi? Ya, Menggunakan pensil warna. menggunakan pensil warna. Ya, jadi ketika akan membuat suatu desain busana, kita yang pertama itu kita harus membuat rangka baloknya, posisi berdirinya, kemudian penyelesaiannya itu adalah masuk nanti ke dalam sketsa busana ya. Oke. Kemudian ketika akan membuat suatu busana, kamu itu pernah membuat busana kan, menjahit kan? Ya. Kamu memberikan model tidak itu? Memberikan model kepada penjahit, atau kamu waktu menjahit sendiri juga kamu membuat model ya kan? Apa saja yang kamu perhatikan? Bahan, ya apa tidak? Atasnya bagaimana, bawahnya bagaimana, lipitnya bagaimana, kancingnya bagaimana, iya apa tidak? Begitu juga kalau kamu ada orang yang menjahitkan baju ke kamu, itu pasti tolong Bu, nanti bagian kerahnya menggunakan kerah Shanghai, bagian kerahnya menggunakan kerah bulat dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan suatu proses, sebenarnya itu suatu proses desain. Jadi dia itu memberikan modelnya, ini loh modelnya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Kemudian jadi pada pagi hari ini kita itu akan mempelajari tentang desain sajian ya. Jadi kita akan mempelajari tentang desain sajian. Kemudian kompetensi dasarnya. Apa sih kompetensi dasar dari materi ini? Kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.8-nya adalah menganalisis desain sajian. Kemudian yang 4.8-nya adalah membuat desain sajian. Nah, jadi kita akan belajar membuat desain sajian. Kemudian tujuannya. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Tujuannya yang pertama, jadi melalui tayangan PowerPoint peserta didik dapat menguraikan pengertian desain sajian dengan tepat. Kemudian setelah mengamati tayangan PowerPoint desain sajian,
peserta didik dapat merinci cara membuat desain sajian dengan benar. Kemudian berikutnya, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mendiagnosis desain sajian untuk mengembangkan atau mempromosikan produk dengan tepat. Kemudian berikutnya, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis macam-macam desain sajian yang digunakan untuk mempromosikan atau menjual produk dengan benar. Nah, jadi itu. Jadi setelah kita belajar, nanti Ibu akan menayangkan tayangan PowerPoint berikutnya, kamu harus bisa merinci apa sih pengertian dari desain sajian itu. Kemudian nanti juga kamu harus bisa bagaimana cara membuat desain sajian. Apa saja yang harus dilakukan. Maka tolong perhatikan ketika pembelajaran ini dimulai. Perhatikan betul-betul supaya kamu bisa membuat desain sajian seperti yang diharapkan pada pelajaran hari ini. Nah, sekarang ini perhatikan. Ini gambar ini merupakan gambar apa ini? Masuk dalam apa ini? Desain sketsa. Ini dinamaikan desain sketsa karena ini kan tuh lihat. Jadi nanti kalau akan membuat baju dengan model seperti ini berarti merupakan menggunakan kain dengan tembus terang. Kemudian lengannya berarti menggunakan lengan balon. Terus pada bagian tengahnya itu terbuka, berarti ada di atas paha, ya. Ada di atas paha biar seksi. Nah, bagaimana proporsi tubuhnya? Tentu saja yang digambar itu orangnya yang cantik, ya kan? Supaya apa? Supaya orang itu akan tertarik dengan baju yang kita buat. Ya kan? Coba kalau yang dibuatnya boncel, jelek, walaupun desainnya bagus, kira-kira orang tertarik tidak? Tidak. Maka ketika akan membuat desain sajian itu harus diperhatikan kerangka baloknya seperti yang tadi kamu sebutkan. Cara penyelesaiannya juga harus betul. Yang pertama itu proporsi tubuhnya. Maka disebutkan tadi dikatakan dengan menggunakan kerangka balok 8 tinggi kepala. Supaya apa? Supaya proporsi tingginya. Wah, kalau kamu tangannya bengkak, ngececeng kayak kena stroke itu, enggak tertarik. Walaupun mungkin baju yang dibuatnya itu bagus. Jadi apa? Desain sajian, ketika membuat desain sajian itu ternyata proporsi tubuh, kerangka balok itu sangat dibutuhkan, ya. Dibutuhkan supaya apa? Untuk membantu penampilan. Nah, tuh ya. Nih, maka desain sketsa itu harus dibuat sebaik mungkin. Terus yang ini. Nah, ini gambar apa nih? Baju dengan kerasan. Nah, jadi ketika kita akan membuat busana juga harus lihat itu. Nah, apanya? Looknya, modelnya, stylenya, sajian, ya. Jadi apa pengertian dari desain sajian itu? Apa? Coba kamu, apa desain sajian? Sajian gambar atau koleksi yang ditunjukkan kepada pelanggan. Ya, jadi yang namanya desain sajian adalah gambar atau koleksi yang ditunjukkan kepada seorang pelanggan. Kalau kamu menjahitkan tadi sudah Ibu katakan, atau kamu menjahit, mesti kamu akan melihat, kadang orang tidak semuanya itu bisa membuat rancangan, ya. Coba lihat gambar, ya kan? Nah, itu. Jadi gambar atau koleksi yang ditunjukkan kepada pelanggan. Nih, Mas, saya mau menjahitkan baju. Modelnya apa, Bu? Aduh, saya bingung. Banyak yang kayak gitu tidak? Ini ada buku, silakan Ibu cari. Itu yang namanya pengertian dari desain sajian. Jadi gambar atau koleksi yang ditunjukkan kepada pelanggan. Ini loh, Bu, ini desain saya. Ini yang sudah saya buat. Silakan Ibu pilih. Ini modelnya. Ini dari tampak belakang, ini dari tampak depan. Ini bahannya. Ini kebetulan di saya juga ada bahannya. Silakan Ibu pilih-pilih. Nah, itu. Jadi seorang desainer itu akan memiliki beberapa model, ya. Maka di situ
yang namanya kan dengan desain sajian adalah gambar atau koleksi. Nah itu. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Sampai sini ada yang bertanya tidak? Sampai sini ada yang bertanya tidak? Ya, silakan. Bagaimanakah cara mencari sumber ide untuk membuat bisnis sketching? Ya, jadi untuk membuat sumber ide, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk membuat sumber ide itu bisa yang berasal di lingkungan setempat. Jadi untuk membuatnya itu kamu bisa melihat dari look atau style. Looknya itu style tahun 60-an atau tahun berapa. Kadang setiap berapa dekade itu pasti desain-desain itu akan muncul kembali. Bisa look army, dari Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Atau dari bunga yang ada di sekitarnya. Paham, Wulan? Oke. Nah, baiklah. Kemudian berikutnya kalian akan berdiskusi menggunakan LKPD ya. Jadi nanti sebelum diskusi kemarin kan sudah dibuat kelompok kan. Nah, sekarang silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2 ya, silakan. Nah, sebentar, Ibu share dulu. Kemarin juga sudah ada ya di Google Classroom ya, yang sudah dibagikan di WA grup. Coba dilihat dulu. Lihat dulu. Nah, nih LKPD-nya. Ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, silahkan. Jadi pada tujuan pembelajaran kali ini sama ya. Nah, ini tujuannya. Perhatikan petunjuknya. Amati gambarnya, silakan diamati dulu. Ini adalah LKPD-nya. Nah, itu LKPD-nya. Sudah selesai ya? Nah, sekarang silakan. Yang sudah selesai maju semuanya. Kelompokmu maju ke depan. Ya, ke depan untuk menyampaikan hasil LKPD-nya. Ya. Ya. Ya, silakan dibaca bagaimana hasilnya. Hasil LKPD desain sajian pada gambar adalah tentang desain pengantin dengan bahan dari kain satin dan bahan tambahan berupa kain yang tembus pandang.
Misalnya, kain bukat yang sesuai dengan kain utama, dengan hiasan payet yang dihias pada bagian dada. Yang kedua, desain sketching dibutuhkan oleh desainer, karena dengan desain sketching, buyer akan tahu detail busana sehingga buyer mempunyai gambaran tentang busana yang diinginkan. Jadi, kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan adalah untuk membuat sebuah desain dengan tujuan untuk dipromosikan atau dijual, maka desainer harus mampu membuat desain sketching dengan benar dan tepat sehingga buyer mampu melihat produk yang akan dibuat dan digunakan. Sudah? Kembali ke tempat duduk. Baik, ini bagus sekali ya, tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil dari hasil dari LKPD. Oke. Sampai sini jadi apa kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi kelompok 2 coba simpulkan. Untuk mempromosikan produk busana, seorang desainer harus membuat desain sajian yang meliputi desain sketching, kemudian produk drawing, presentasi drawing, desain ilustrasi, dan multidimensi. Ya, jadi itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Baiklah. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk membuat suatu desainer itu harus bisa membuat desain sketching, kemudian production drawing, ilustrasi, desain, kemudian desain. Nah, baiklah, itu kesimpulan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi nanti kamu akan mengerjakan tes evaluasi ya. Jadi sekarang silahkan evaluasimu di Google Form. Buka dulu Google Formnya, silahkan kalian kerjakan. Waktunya hanya 10 menit. Ya, waktunya hanya 10 menit untuk mengerjakan evaluasi yang kalian buka di Google Form. Sudah selesai? Ya, oke. Ini tadi kamu langsung klik untuk nilainya ya. Ternyata nilai dari tes kalian itu bagus-bagus ya. Nilainya bagus, berarti kalian memahami materi pada hari ini. Itu yang masih kurang, tolong belajar lagi. Nanti tanya kepada temannya ya. Oke? Nah, sampai sini kalian sudah paham ya? Oke. Jadi untuk minggu depan itu jangan lupa kalian membawa alat tulis yang tadi disebutkan. Pensil, rautan, cat air. Kalau tidak ada cat air, kamu bisa menggunakan pensil warna. Ya, menggunakan pensil warna. Jadi untuk minggu yang akan datang, minggu besok kita akan membuat ilustrasi desain. Ya, kita membuat desain sajian lah dari pertama. Jadi materi untuk minggu depan adalah kita akan membuat desain sajian. Hari ini kita sudah belajar tentang teorinya. Minggu depan kita akan mempraktekkan. Betul enggak? Bisa enggak kamu? Ya? Paham ya? Terima kasih. Untuk materi hari ini kamu sudah mengikuti dengan baik. Kamu sudah paham. Nah, jadi Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih juga untuk kelompok yang sudah bagus juga sudah membuat kesimpulan. Jadi hasilnya silakan nanti kamu catat di buku masing-masing supaya besok kalau tes itu nilainya bagus ya. Oke. Baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini. Silahkan ketua kelas
memimpin doa untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.